Dagelan alaf alawi. Suwe gak ngono gak suwe gak ngono pisan gak iso suwe. Lagumu lho. Apa? Keliru. Mulane lagu sakarepe dhewe. Lagi Sing mestine ngene nek lagumu mang lagu jamu-jamu. Wangsalamu sing kliru. Lah sing bener ya napa? Ngene. Suwe ora jamu. Jamu kocok bela. Suwe ora ketemu. Kamu pikat nang ati lara ngono lho crok-crok. Ngelono kucluk jamune ku balak-balik bendina jamu. Anjene suwe gak tau ngono, di ngono gak iso suwe. Gak melok ngono lho. Aku sing ngono dhewe kok. Maaf lagu yang pertama gak dikarepi. Anjene gak tayo. Gak tayo kok kon celuk. Lo karo kok enak. Mangkane delok dhisik ta lah. Ini ra karep-karepe sing duwe gawe. Anjene karepmu dhewe kon kakang cocot. Cintaku tetet tresnaku tang 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 tang. Tresnaku tang 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 tang. Tresnaku tang 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 tang. Dibuang. Tang 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 tang. Oh, Dagelan. Tresnaku mring sliramu, tresno abang jamu. Kangenku mring sliramu, kangen anget tuku. Ana uwit gedang, yen arep muwah metu ontonge. Ana arek prawan turu mengkurep ketok ontonge. Buat klan Ba'alwi sangat memalukan sekaligus memilukan, telah menasabkan leluhurnya yang bernama Ubaidillah kepada Sayyidina Husain radhiyallahu an lewat Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib, sementara ulama besar dari kalangan Ahlul Bait yang bernama Sayyid Hasan Al-Husaini telah menulis di dalam bukunya, Ubaidillah adalah sosok gubernur Kufah yang zolim dan sangat membenci Ahlul Bait. Ketika Sinan bin Anas telah memenggal kepala Sayyidina Husain, Ubaidillah menusuk-nusuk kepala itu dengan tombak kecil miliknya. Bahkan orang terlaknat ini sampai hati tega membunuh putra Sayyidina Husain yang baru berusia 8 bulan. Dengan lintasan sejarah sedemikian keji, mungkinkah ada Duriya Sayyidina Husain yang sampai hati memberi nama putra keturunannya dengan nama Ubaidillah? Sungguh sulit diterima akal sehat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya apa motif Habaib ini mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia, maka jawablah dengan tegas dengan merujuk buku dari Profesor Jajat Burhanuddin yang berjudul Diaspora Hadrami di Indonesia, bahwa Habaib mengaku sebagai keturunan Nabi di Indonesia karena hanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari masyarakat Indonesia, atau kata lainnya untuk memperkaya diri. Itu ya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih ingat yang namanya Abu Nawas, sastrawan atau pembuat cerita, novel atau apapun,
yang hebat, yang ceritanya itu masih bisa dinikmati sampai sekarang. Abu Nawas inilah sekretaris daripada Harun al-Rashid, khalifah pada zamannya dinasti Abbasiyah, di mana Islam mencapai kejayaan. Islam mencapai kemunduran itu gara-gara sakron. Sakron inilah yang membuat cerita itu bahwa Ubaidillah itu adalah anaknya Imam Ahmad, yang dalilnya adalah berdasarkan mimpinya si Sakron. Si Sakron itu juga membuat banyak sekali cerita halusinasi tentang karomah para kabaib, seperti Mi'raj 70 kali sehari yang dilakukan oleh Faqih Mukondom, yang bisa mematikan api neraka jahanam dengan jentiknya, yang bisa membuat rantai emas yang terbentang dari langit sampai ke bumi, yang besarnya segede paha gajah, dan sebagainya dan sebagainya. Hebatnya Faqih al-Mukondom itu hampir menyampai malaikat dan melampaui Kanjeng Nabi Muhammad. Itu cerita-cerita sakron yang dalilnya yang ceritanya tidak berdasarkan dalil, tapi berdasarkan mimpi. Tapi hebat, sampai sekarang itu masih banyak mukibin yang percaya dengan cerita-cerita halusinasi tersebut atau kurafat tersebut. Ya, jadi yang sekarang terjadi ini, pribumi menjadi jongosnya habaib, itu ya gara-gara sakron yang membuat kitab di mana Ubaidillah itu keturunan Imam Ahmad, sehingga menjadi keturunan Nabi Muhammad. Itu semuanya cerita bohong berdasarkan mimpinya sakron. Kalian harus tahu gitu. Kita salut dengan mujadid kita. Di antaranya adalah Kiai Haji Imaduddin, Dr. Sugeng, Manahen Ali, kemudian Gus Pleret, kemudian Tengku Kori, dan sebagainya. Mereka berjasa dalam mencerahkan, mengembalikan otak para pribumi itu menjadi otak yang bersih, otak yang berfungsi gitu, yang sebelumnya tidak berfungsi karena mau menjadi budak-budaknya para habaib, yang mana para habaib itu karomahnya atau kurafat-kurafatnya itu adalah cerita dari sakron, yang membuat kitab itu namanya sakron. Oke, cerita itu adalah halusinasi yang berdasarkan mimpi sakron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya selalu menyertai kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari yang cerah ini saya ingin menanggapi videonya Habib ini yang menyatakan bahwa anak cucu Nabi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya kepada Habib sedikit saja, Habib. Yang Habib katakan itu anak cucu Nabi itu siapa, Habib? Tolong tunjukkan kepada kami bahwa yang Habib katakan itu adalah benar-benar anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib. Tunjukkan saksi, bukti, pengakuan, dan termasuk data-datanya, Habib. Dia keturunan dari siapa, bapaknya siapa, neneknya siapa, datuknya siapa, dan nyambungnya ke Nabi Muhammad melalui siapa. Biar kita tidak salah paham, Bib.
Kalau yang Habib katakan itu adalah kaum Ba'alawi, itu tidak menyambung, Bib. Tidak menyambung. Artinya kalau Ba'alawi sudah rungkat, alias tidak tersambung, terputus nasabnya. Kalau Habib mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, sedangkan kalian bukan cucu Nabi, ya artinya kalian itu cuma membuat dosa besar, Bib. Membuat dosa besar. Dan muhibin yang mengikuti kalian itu berdosa juga, Bib. Termasuk kami yang mengetahui, yang tidak menyampaikan dengan orang-orang, halayak ramai, keluarga, sanak famili, kami termasuk berdosa besar juga, Bib. Makanya pada kesempatan pagi hari ini saya sampaikan dengan Habib, kalau memang ada cucu Nabi yang sedang dites oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong tunjukkan, Bib, siapa orangnya, bin siapa, di mana. Oke, Bib, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.